Syekhna wal Khalil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman bin Amirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aftara ing dalem nalikane ngarepaken buka idza aftara ing dalem nalikane ngarepaken buka sapa ahadukum sapa salah siji sira kabeh fal yuftir mongko becik buka sapa si ahadukum ala tamrin ing atase kurma fa innahu mongko satuhune tamr iku barokatun iku barokah fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa si ahadukum tamron ing kurma falma'u mongko iku banyu fa innahu krana satuhune ma iku tahurun iku nyucikaken wa qala lan dawu sapa si Nabi as-shadaqatu utawi sedekah alal miskini ing atase wong miskin sedekatun iku sedekah siji sedekatun iku sedekah wa ala dzirrahimi lan ing atase kang anduweni sanak iku sintani ana ganjaran loro rupane siji sedekatun sedekah wasilatun lan silaturrahim. Rawahu riwayataken ing hadis sapa at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa qala dawu sapa Imam Tirmidzi hadisun hasanun ay hada hadisun hasanun utawi iki hadis iku hadis hasanun kang hasan. Hadis ini menjelaskan bahwa pertama idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, kalau hendak berbuka puasa maka berbukalah dengan memakan atau berbuka dengan menggunakan buah-buahan berupa kurma. Kenapa fa innahu barokatun? Karena berbuka dengan kurma itu barokah. Fa illam yajid tamron fal ma'u. Umpama tidak menemukan atau tidak menemukan kurma maka air. Fa innahu tahurun, karena air itu suci dan mensucikan. Banyak peneliti meneliti hadis ini. Kenapa Rasulullah menganjurkan untuk berbuka puasa ini dengan kurma? Ternyata setelah diteliti luar biasa. Riset yang dilakukan itu ternyata sangat-sangat hebat untuk kesehatan tubuh kita. Karena seharian penuh berpuasa betul-betul terkuras semua energi dan juga apa yang seharusnya masuk sesuatu dari suplemen ataupun juga
makanan-makanan ternyata dalam sehari itu tidak masuk apa-apa ke dalam perut kita. Maka ketika berpuasa dan kita hendak berbuka dan memakan kurma sebagai pembuka dalam makanan yang kali pertama setelah selesai berpuasa, ini sangat positif sekali, yaitu memang perlu hal-hal yang manis. Karena pentingnya hal-hal yang manis untuk kali pertama yang harus menjadi asupan ketika kita berbuka puasa. Dan inilah dengan hal yang manis ini yang dapat mengembalikan semua yang tadinya terkuras habis selama satu hari itu. Nah, inilah setelah diteliti ternyata mencengangkan hasilnya dan sangat luar biasa dan sangat menguntungkan serta dapat menyehatkan pada anggota badan kita. Lah, tetapi sekarang berbalik, yang menjadi kebiasaan orang Madura biasanya makan buah itu setelah makan nasi biasanya. Padahal anjuran Rasul tidak seperti itu. Yang menjadi kebiasaan orang Madura, kalau makan nasi dulu baru kemudian istilah orang Madura tampe amis. Padahal yang diberi tuntunan oleh baginda Rasul bukan makan nasi dulu, tetapi buah kurma dulu baru makan yang lain. Jadi perut kita ini tidak kaget gitu lah. Karena lebih padat kalau langsung makan nasi dan seterusnya, ini juga akan kaget. Apalagi cara Rasulullah SAW di dalam tata krama dahar beliau itu, mendahar apapun tidak langsung beliau telan begitu saja, tapi mengunyahnya minimal sampai 30 kali lebih, yaitu bisa 31, 2 atau 32, 33 kali baru ditelan setelah dikunyahnya. Bahkan jika hal yang sangat alot, hal-hal yang sangat kasar bisa sampai 70 kali. Nah, ini kebiasaan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau demikian akan sehat perut kita. Yang membuat perut kita ini kadang kurang sehat karena tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kalau dulu sudah diatur protokol kesehatan itulah baginda Nabi. Buktinya, ketika puasa saja tidak boleh langsung makan nasi, tapi protokol kesehatan yang diatur oleh baginda Nabi apa? Makan buah kurma. Kalau tidak ada kurma, hal yang juga tidak terlalu berat, yaitu apa? Air dulu. Hal-hal yang manis supaya mengembalikan energi kita. Hal-hal yang manis itu. Jangan kemudian kita kalau berbuka puasa langsung makan sesuatu yang nggak manis, ini tidak baik. Karena kalau tidak menemukan itu, maka harus tidak menemukan kurma, air dan hal-hal yang manis. Bisa kolak, apalagi teh manis, ya kan? Itu sangat baik. Tapi bagi ahli hisab, ya kan? Ngerti ahli hisab? Perokok maksudnya, bukan ahli hisab ilmu falak, bukan. Itu biasanya begitu dur adzan maghrib, yang langsung dimakan bukan apa. Biasanya minum kopi, langsung kopi baru ngerokok. Setelah itu makan yang lain. Ini sebenarnya tidak ikut protokol kesehatan yang telah diatur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
semestinya orang itu ketika berbuka puasa makanlah sebutir, 2 butir, 3 butir korma, baru yang lain. Ini yang diatur oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perut kita sehat. Kalau perutnya sehat, semuanya akan sehat. Jadi kenapa banyak yang kemudian badan seseorang itu tidak sehat? Ya karena tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi. Nabi itu dalam mengatur protokol kesehatan, yaitu ketika makan, ketika beliau dahar, tidak ada ceritanya Rasulullah itu kalau makan langsung ditelan. Atau sedikit kunyahan kemudian ditelan, tidak. Nabi justru sampai 30 lebih kunyahan baru ditelannya. Demikian pula kalau hal yang alot, hal yang sangat berat atau hal yang sangat kasar, yang sangat alot lah, maka itu juga bisa sampai 70 kali. Luar biasa. Ya kalau kita makan bersama santri, ya kan, makan pakai talam itu bersama, kalau kunyahannya sampai 70 kali, insya Allah kalian baru dapat 7 atau 3 kali suapan yang semuanya sudah habis mungkin. Karena berlomba begitu makan langsung ditelan, makan langsung. Nah, ini bahaya. Padahal ini tidak dapat menyehatkan badan, terutama perut. Karena ini berarti tidak mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula kalau Nabi dahar itu tidak kemudian seperti kita, tangannya langsung menggenggam nasi itu sekian banyak. Enggak, Nabi cukup 3 jari. Jadi mudahlah cara mengunyahnya kalau sedikit. Tapi kenyataannya sekarang santri-santri tidak seperti itu, pasti lebih besar tangannya dalam mengambil nasi dan ikannya itu ya. Takut tidak kenyang. Padahal ini semakin tidak sehat sebenarnya. Coba dimulai dari sekarang. Makannya sedikit, pelan, dikunyahnya sampai sekian kali, ya kan? Saya lihat kita ini makan kadang-kadang cara mengunyahnya tidak sampai 5 kali, paling langsung. Tidak nyampe 5 kali. Jangan kayak 10 kali, 5 kali sudah hebat. Kadang-kadang langsung. Ini yang menurut kesehatan ala Rasulullah sangat-sangat berbahaya pada anggota, khususnya pada perut kita jika tidak mengikuti cara baginda Nabi. Lah ini juga bisa diambil suatu pengertian bahwa apapun itu tidak boleh ditelan secara mentah-mentah. Umpama mendapatkan informasi apapun, tidak boleh langsung kita telan begitu saja. Perlu dikelola, dipikir, ya kan? Dipikir bagaimana ini informasi ini benar enggak? Hal yang seperti ini benar enggak? Perlu dipikir berulang-ulang kali, dikaji secara mendalam. Apakah ini benar atau tidak, dan ini nantinya apa dampak ke depannya. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Makan pun seperti itu. Tidak boleh langsung kita menelannya, kunyah beberapa kali. Ya, jangan niru yang sampai 70. 30 sudah luar biasa. Wa qala as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Bersedekah kepada orang miskin yang bukan famili itu sedekotun, dapat pahala sedekah saja. Tetapi wa ala dzirrahimi sintani, tapi bersedekah kepada orang miskin dan termasuk sanak kerabatnya ini dapat 2 pahala. Pertama sedekotun, pahala sedekah, wasilatun, dan pahala silaturahim. Makanya sering dikatakan dalam Al-Qur'an itu yang pertama adalah saudara atau sanak kerabat dulu, baru kepada orang lain. Jika itu memang miskin dan layak untuk menerima sedekah. Karena sedekah kepada orang miskin dan itu famili atau kerabatnya
maka ini dapat dua pahala. Pertama pahala sedekah dan kedua pahala silaturahim. Dari hadis ini kalau disimpulkan ada beberapa kandungan yang tersirat di dalam hadis itu. Pertama, kalau kita puasa hendaknya berbuka dengan kurma. Karena dengan berbuka kurma itu banyak barokahnya. Apa barokahnya? Kesehatan dan keberkahan yang pasti Allah berikan kepada kita. Karena barokah adalah ziyadatul khair fisyai, atau khairun uluhiyun, adalah suatu kebaikan sebangsa ketuhanan. Allah yang memberikan keberkahan itu. Makanya barokah ini penting. Allah juga berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Coba. Andai kata penduduk suatu negara, suatu desa, suatu kampung itu mau beriman dan bertakwa betul kepada Allah, amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Tentu akan dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari langit maupun dari bumi. Apa yang dimakan, apa yang didapat, semuanya barokah. Kalau barokah luar biasa. Wong namanya barokah, ziyadatul khair fi syai'. Allah akan menambah kebaikannya di dalam apa yang ia lakukan, apa yang ia makan, apa yang ia kerjakan, semuanya mengandung barokah. Barokah itu penting. Kalau sudah barokah luar biasa. Kata orang Madura itu berkat. Kalau tidak barokah orang itu, sekalipun banyak uangnya, kalau tidak barokah, ya tak ubahnya orang yang tidak punya apa-apa, bahkan lebih tidak punya daripada orang yang tidak punya. Karena yang barokah semakin bertambah. Sering saya contohkan. Orang yang barokah luar biasa, akan bertambah kebaikannya, terus bertambah dan bertambah. Dan tentu itu yang dapat mendorong untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau berbuka puasa hendaknya dengan hal yang manis. Dan ini akan mengembalikan energi yang selama seharian penuh itu terkuras dengan tidak memakan suplemen atau juga asupan-asupan yang seharusnya didapat oleh anggota badan ini, karena memang dibutuhkan. Tapi karena berpuasa ini ya memang harus kita tahan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lagi pula dalam hal orang yang berpuasa ini menambah suatu kesehatan. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kalian, tasihu, maka kalian akan sehat. Kenapa? Karena tidak semua makanan masuk ke dalam perut kita. Kebanyakan orang berpenyakit yang berat, berpenyakit sesuatu yang kadang-kadang sangat sulit diobati karena ceroboh di dalam mengatur pola makan. Nah, kalau ikut protokol kesehatan baginda Nabi, pola makan diatur secara protokol kesehatan Nabi, insya Allah orang ini akan menjadi sehat dan barokah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, jika tidak menemukan kurma, makanlah sesuatu yang makanan ringan, jangan yang berat. Termasuk ngopi itu berat ya. Kalau tidak manis ya kan. Apalagi kopi dicampur apa itu? Garam biasanya. Terus merokok itu hal yang berat. Makanya ahli hisab itu ikut protokol kesehatan yang telah diberi tuntunan oleh baginda Nabi. Dan yang keempat adalah sedekah. Sedekah itu banyak membawa manfaat. Bahkan dalam keterangan yang lain dikatakan sedekah daf'il bala. Sedekah itu untuk menolak bala. Dalam hadis yang lain dikatakan as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala.
bahwa sedekah itu dapat menolak sab'ina naw'an, 70 macam bala yang telah Allah rencanakan kepada orang itu. Itu. Tapi dengan sedekah, maka bala itu sekalipun Allah timpakan kepada orang itu tetap selamat dan sehat afiat. Itu bisa dicontohkan. Orang yang keadaan dalam kondisi dirinya mau keluar rumah, tapi hujan. Hujan Allah sudah menghendaki untuk turun hari itu. Sebenarnya hujan bagi orang yang tidak memiliki penangkal hujan itu menjadi kendala untuk keluar rumah, untuk melakukan sesuatu aktivitas yang harus dijalankan. Tetapi bagi orang yang punya penangkal, punya penolak hujan, maka ia akan melakukan aktivitas sesuai rencana. Itu umpama hari ini saya mau keluar rumah untuk buat apa ya, atau buat pondasi apa hari ini umpamanya. Kan ini otomatis perlu tempat yang tidak tergenang air dan juga tidak ada hujan sehingga berjalan lancar yang apa yang menjadi keinginannya. Tetapi kalau turun hujan berarti acara itu akan amburadul, tidak akan terjadi. Berhubung dia punya penangkal hujan dengan cara dia kasih terop, diberi terop di atas apa yang menjadi rencana, aman-aman saja. Sekalipun hujan tetap datang hujan itu. Tetapi apa yang menjadi rencana dan keinginan kita terus berlanjut dan berjalan sesuai rencana, nggak ada masalah. Atau kita mau bepergian karena hujan pakai payung, maka tetap apa yang menjadi keinginan kita tetap tercapai dan tetap terjadi, serta apa yang menjadi keinginannya tercapai. Sama halnya dengan sedekah. Sedekah ini dapat menolak 70 macam bala yang direncanakan Allah kepada orang tersebut. Makanya orang yang ahli sedekah itu dijauhkan dan diselamatkan dari bala. Bukan berarti bala itu kemudian ditiadakan. Bisa saja oleh Allah ditiadakan sama sekali. Yang apa menjadi rencananya bisa diurungkan atau tetap jalan tapi selamat. Kayak tadi itu. Paham itu? Kita mau bepergian, hujan. Tidak jadi kalau tidak ada payung atau tidak ada mobil. Tapi karena punya mobil, dia cukup masuk ke dalam mobilnya di garasi dan garasinya ada dalam rumah. Ya, berjalan seperti biasanya. Itu penolak hujan. Demikian pula penolak bala, ya sedekah. Apa yang menjadi cita-cita, keinginan, maka kalau kalian mau melakukan apa, bersedekah dengan cara mengumpulkan masyarakat atau tetangga, kita sedekah. Itu apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya akan lancar dan tercapai yang menjadi cita-citanya. Baik itu. Orang Madura sudah seperti itu, dijadikan tradisi dalam setiap keinginan kebaikan yang dilakukan. Contoh, mulai dari lahir anaknya saja disedekahi. Islam menganjurkan dengan cara berakikah, ya kan? Akikah memberi makan kepada tetangga, apalagi orang yang tidak berpunya. Ini juga sedekah. Paham itu? Sehingga dari apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya diikuti dan tercapai dan dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ahli sedekah. Makanya pantas kalau sedekah lidaf'il bala atau as-shadaqatu tamna'u sab'ina min anwa'il bala. Sedekah satu kali itu dapat menghalau atau dapat menolak 70 macam bala yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajinlah sedekah. Sedekah tidak harus banyak. Sedekah tidak harus dengan jumlah yang besar. Sedekah adalah semampu kita. Yang penting ikhlas. Kalian kalau sukses ingat, oh Pondok Pesantren Al Anwar sedang mau membangun apa?
datang ke sini. Ternyata musolanya ada kerusakan sedikit, perlu direhab-rehab. Atau kelasnya ternyata rusak, ternyata ini perlu diperbaiki atau ini perlu diganti yang baru. Tanggung aja, tidak apa-apa. Itu sedekah. Insya Allah barokah. Amin Allahumma. Itu namanya sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kelima adalah sedekah itu, bahwa sedekah itu adalah dapat pahala. Tapi sedekah kepada sanak kerabat akan memberikan dua pahala, yaitu pertama sedekah, pahala sedekahnya, dan yang kedua adalah pahala silaturahmi. Sedekah kepada orang miskin itu berpahala hanya sedekah itu saja, berpahala satu. Tapi bersedekah kepada orang miskin dan familinya berpahala dua, yaitu pertama pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Umar, kanat ono tahti iku tetep ing dalem ngisor ingsun imro'atun sapa bojo wadon, wa kuntulan ono sapa si ingsun iku uhibbu iku demen sapa si ingsun ha ing imro'ah, wa kana lan ono lan wonten sapa Umaru sapa Sayyidina Umar iku yakrahu iku sengit sapa Sayyidina Umar ha ing imro'ah. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar limaring ingsun, tolik megato sira, tolik megato to nelako sira ha ing imro'ah. Fa abaitu mongko emoh sapa ingsun atau mongko nyegah sapa apa, fa abaitu mongko emoh sapa ingsun, fa ata mongko nekani sapa Rasul sapa si Umaru sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annabiyya ing Gusti Nabi. Fa dzakara mongko nutur sapa Sayyidina Umar zalika ing mengkono fa abaitu lah. Fa dzakara mongko nutur sapa Sayyidina Umar zalika ing mengkono abaitu man lahu maring Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, faqala mongko dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tolik lako sapa sira ha ing imro'ah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Daud wa Tirmidzi, wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, ai hadzal hadis hadisun sahih hasanun sahihun, hadis kang hasan, sahihun tur kang sahih. Wan Abi Darda lan den wetaken saking Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan satune wong lanang ata iku nekani sapa si rajul hu ing Abi Darda, hu ing Aba Darda. Faqala mongko matur sapa rajul, inna satuhuni li iku tetep kaduwe ingsun imro'atan ana wong wadon, wa inna ummi saklan satuhuni ummi ibu kula ibu ingsun iku tak muru perintah sapa si ummi ni ing kula ni ing ingsun bitolakiha kalawan nelak imro'ah. Faqala mongko dawuh sapa si Abu Darda, sami'tu Rasulullah, sami'tu krungu sapa si ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah yaqul hale dawuh sapa si Rasul, al walidu utawi wong tua iku ausatu abwabil jannah iku luweh bagus-baguse lawange surga. Fa in syi'ta mongko lamun kersa sapa sira, fa'adi mongko nyak-nyakena sapa sira zalikal baba ing mengkono-mengkono rupane lawang, awih fathu utawa ngreksa sapa sira hu ing zalikal bab. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi, wa qala ndawu sapa Imam Tirmidzi,
hadisun hasanun sahihun utawi hadis iku hadisun iku hadis sahihun kang hasanun kang hasan kang bagus, sahihun tur kang sahih. Hadis yang pertama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu putra Sayyidina Umar radhiyallahu an, ini mengatakan kanat tahti imro'atun, saya punya istri, wa kuntu uhibbuhu, saya sangat mencintainya, saya punya istri yang sangat aku cintai. Wa kana Umaru yakrahu, tetapi Sayyidina Umar yaitu bapaknya, abahnya tidak suka kepada istrinya Ibnu Umar itu. Dan waqala li, beliau mengatakan kepadaku, tolikha, telaklah istrimu itu. Fa'abaitu, aku tidak mau mentelaknya karena aku sangat cinta sekonyong koter kepadanya. Tahu sekonyong koter? Oh ya, sekonyong koter itu sulit sudah. Entah bahasa apa itu kok sekonyong koter, bahasa Madura itu. Fa'at Umar, karena putranya itu emoh tidak mau mentelak istrinya yang Sayyidina Umar tidak suka, matur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, bahkan Sayyidina Umar menceritakan ketidakmauannya atau emohnya putra Sayyidina Umar untuk mentalak istrinya itu diceritakan kepada Nabi. Faqalan Nabi, kemudian Nabi mengatakan, tolikha, telak aja, baru ditalak. Di hadis berikut ini sahabat Abi Darda ini juga menceritakan ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan mengatakan, innali imro'atan, saya punya istri, wa anna ummi ta'muruni bitolakiha, ibuku memerintah untuk mentelaknya. Ya tentunya dalam keterangan secara yang tidak tertulis dia sangat mencintainya. Faqala sami'tu Rasulullah, aku, kata Abi Darda, saya pernah mendengar baginda Nabi mengatakan, al-walidu awsatu babil jannah, orang tua itu merupakan hal yang terbaik dalam sesuatu yang terbaik, yang paling hebat dalam mengantarkan masuk ke pintu-pintu surga. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab, kalau kamu berkehendak atau kamu mau, ya sia-siakan pintu surga itu. Kalau memang kamu berkeinginan untuk mendapatkan pintu surga sebagai pintu untuk gampang masuk surga, ya awifathu, ya, atau kamu pelihara betul itu. Dari hadis ini menceritakan bahwa pertama, jika orang tua kita, terutama ibu kita, menginginkan untuk mencerai istrinya dan mungkin pandangan orang tua itu sudah jernih, maka mengikuti perintah orang tua itu adalah pintu yang paling utama, pintu yang paling baik untuk memasuki surga Allah. Karena ridhollah fi ridhol walidain, ridho orang tua itu merupakan pintu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi tidak semua yang disuruh seorang ibu kalau hal maksiat tidak boleh dilakukan. Atau orang tua menyuruh maksiat tidak boleh, karena perintah yang maksiat tidak boleh diikuti. Dalam keterangan Rasulullah menyampaikan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau harus bermaksiat, berdurhaka kepada Allah, tidak boleh mengikuti perintah siapapun yang merupakan makhluk Allah. Apakah itu orang tuanya, apakah itu gurunya. Kalau perintahnya memerintah hal yang bermaksiat kepada Allah, tidak boleh diikuti. Pernah ada kisah kawan, di zaman kerajaan Yaman dulu, di Tarim. Tarim itu terkenal dengan kota 1000 wali. Tarim itu yang sekarang terkenal di sana, ulama yang paling terkenal saat ini adalah Habib Umar bin Hafid. Lah dulu
Di sana itu ada seorang raja atau penguasa lah. Kemudian raja itu memanggil Perdana Menterinya, wahai Perdana Menteri, apa betul di Tarim ini banyak wali Allah? Sampai-sampai disebut dengan kota 1000 wali. Kota Tarim itu disebut sebagai kota 1000 wali. Akhirnya sang Perdana Menteri itu setelah menghimpun informasi ternyata benar. Memang banyak wali, ribuan di Tarim itu. Setelah dilaporkan kepada sang raja menginginkan, coba saya carikan 100 data 100 wali yang paling hebat. Dari sekian ribu itu tolong didata 100 wali yang hebat. Didata. Setelah didata, disodorkan datanya itu kepada sang raja. Ini raja. Satu persatu profil atau riwayat hidup dan kekeromahan dari wali 100 itu diceritakan semua oleh sang Perdana Menteri kepada raja itu. Raja bergeleng-geleng karena melihat kehebatan kota Tarim. Kemudian raja perintahkan lagi, wahai Perdana Menteri, coba dari 100 ini pilih 10 yang paling hebat. Siapa saja? Ini. Ya, 10. Setelah dipilih 10, kemudian dari 10 itu mana yang paling hebat? Baru muncul nama, yaitu Syekh Salim Bisri, yang paling hebat di masa itu. Syekh Salim Bisri adalah pemimpin wali Allah di kota Tarim yang sebanyak 1000 lebih wali Allah di kota Tarim itu. Setelah disodorkan nama dan itu yang dianggap paling hebat, Syekh Salim Bisri itu, kemudian sang raja itu ingin mencoba kewaliannya. Apa yang diinginkan sang raja untuk menguji kewalian sang Salim Bisri itu? Ternyata rencananya sangat jelek sekali. Dia perintahkan kepada Perdana Menteri suruh mencari orang tercantik di kota Tarim itu. Dicari. Setarim itu ternyata ada orang yang perempuan yang sangat cantik sekali. Kalau di sini siapa ya paling cantik? Hah? Pokoknya paling ganteng namanya kan, siapa di sini paling ganteng? Romli lah paling bagus. Karena Romli, anggaplah kalau perempuan Romlah. Nah, itu yang dicari, ternyata dia yang paling cantik. Sekota Tarim dia paling cantik. Rencana sang raja yaitu ingin menggoda Syekh Salim Bisri dengan perempuan yang cantik itu. Dipanggillah orang tuanya, ibunya dipanggil. Karena dia termasuk orang miskin, dirayu oleh sang Perdana Menteri. Bu, kamu akan saya kasih tugas penting dan ini amanat raja. Jika kamu mau, akan saya kasih uang ratusan juta. Kalau uang sekarang, akan saya kasih uang 100 juta. Mau ibunya? Ya. Apa Perdana Menteri? Saya minta anak Anda yang paling cantik itu menggoda Syekh Salim Al-Bisri. Kalau sukses akan saya kasih 2 kali lipat dari itu. Artinya, kalau Syekh Salim Bisri ternyata tergoda dan tertarik serta dengan godaannya itu ternyata sukses, akan dikasih 2 kali lipat. Berarti berapa? 200 juta. Berarti nanti semuanya berapa? 300 juta. Lawang itu persekotnya berapa? 100 juta. Dikasih 100 juta. Udah direncanakan.
kebiasaan Syekh Salim Bisri itu, beliau ini setiap saat pergi ke makbaroh para wali-wali Allah. Nah, kebetulan rumahnya perempuan cantik itu dilewati oleh Syekh Salim Bisri. Perintahnya sang Perdana Menteri itu kepada ibunya itu, buat adegan sekiranya bisa tergoda bagaimana. Direncanakan setelah menerima uang 100 juta porspotnya, dia akhirnya sang anak itu ditaruh di dalam kamar dengan pakai selimut, tapi di pakaian yang dikenakan itu di lain selimut itu menggunakan pakaian yang sekiranya dapat menggoda. Ya kan? Ya entahlah, saya kurang paham bagaimana pakaian yang dapat menggoda iman seseorang. Lah, begitu Syekh Salim Bisri itu mau pergi ke makbaroh para wali Allah, di tengah jalan dicegat. Syekh, tolong Syekh, anak saya sakit Syekh. Apa jawabnya Syekh Salim Bisri? Tunggu Bu, saya mau melakukan keistiqomahan saya seperti biasa. Nanti saya hampiri. Saya akan mampir ke rumah ibu, yang apa menjadi keperluan ibu akan saya usahakan. Setelah selesai dari makbaroh para wali Allah pulang, di tengah jalan itu juga dicegat oleh sang ibu itu. Padahal itu sudah disiapkan skenarionya, bahwa kalau nanti masuk ke dalam rumah itu, sang anaknya yang paling cantik itu ditaruh dalam kamar, dan bilang sang ibu itu setelah ketemu Syekh Salim Bisri, wahai Salim Bisri, ini anakku sakit, tolong kau doakan. Anak saya itu di dalam kamar, kau datangi sana dan kau doakan di sana. Ketika sudah masuk kamar, bukannya sang anak itu minta doa, malah membuka selimutnya dengan pakaian yang begitu membuat orang bisa tergoda imannya. Mungkin pakai pakaian yang remang-remang, pakaian yang bisa merangsang. Apa yang terjadi? Setelah membuka selimut dan dengan pakaian yang menggoda itu, langsung merangkul Syekh Salim Bisri. Apa kira-kira yang dilakukan Syekh Salim Bisri ketika dirangkul oleh seorang perempuan itu? Coba gimana kira-kira? Kalau Romli seperti itu gimana kira-kira? Perempuan cantik, putih, mulus, berpakaian memberi rangsangan yang luar biasa menggoda iman. Kira-kira bagaimana kalau kita? Ketika dirangkul seorang perempuan seperti itu, yang baunya harum semerbak mewangi, dirangkul orang seperti itu, kira-kira gimana? Ternyata Syekh Salim Bisri mengatakan bahwa ini adalah jebakan, dan beristighfar kepada Allah serta berteriak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu mengambil sandalnya dan memukulkan kepada sang perempuan itu. Menemukan seperti itu, Syekh Salim justru berteriak dengan istighfar yang begitu kencang, begitu hebatnya beristighfar dan mengambil sandal dan memukulkan kepada sang perempuan yang berpakaian tidak terhormat itu. Ini bukan suaminya. Kalau suaminya sih bagus seperti itu, ini bukan suaminya. Dipukul, ternyata setelah dipukul menghitam dan akhirnya menjadi penyakit lepra, menjadi judam. Anggota atau kulit atau tubuhnya yang dipukul pakai apa namanya itu, sandal itu menghitam dan langsung menjadi sebuah penyakit yang menjijikkan, yaitu penyakit judam atau penyakit lepra. Dan menangis kesakitan. Serta Syekh Salim Bisri setelah tahu seperti itu pergi pulang.
dan marah kepada sang ibunya karena dijebak seperti itu. Coba. Lah ini suruhan seorang ibu kepada anak yang seperti tidak boleh dilakukan. Karena ini menyuruhnya maksiat kepada Allah. Apalagi yang disuruh atau yang digoda adalah seorang wali Allah. Coba. Akhirnya mengadu kepada sang Perdana Menteri dan diberitahu kepada sang raja agar meminta maaf kepada Syekh Salim Bisri dan minta didoakan supaya kembali seperti biasa. Alhamdulillah karena beliau seorang wali Allah pemaaf, langsung didoakan dan diberi air, kembali utuh, penyakitnya hilang dan kembali menjadi seorang perempuan yang cantik dan mulus serta tidak berpenyakit seperti itu. Nah, itu kehebatan wali Allah. Tapi kalian jangan menguji, jangan minta diuji seperti itu, khawatir tidak kuat. Nah, kalau Suhaimi pasti tidak kuat seperti itu. Kalian itu ujian tulis saja, ujian buku, ujian pelajaran aja, jangan sampai minta uji seperti itu. Takut katut. Lah inilah salah satu contoh bahwa wali Allah itu seperti itu. Tidak hanya takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah. Seorang ulama dan seorang wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan seorang ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang betul-betul takut kepada Allah itu orang-orang yang alim. Dan orang alim itu sebagai wali Allah. Lah perintah orang tua yang sekiranya tidak benar dan melanggar aturan syariat tidak boleh diikuti kalau seperti itu. Akibatnya fatal. Bisa anaknya menjadi orang yang berpenyakit juda. Andai kata Syekh Salim Bisri tidak memaafkan, dan itu mustahil, dan tidak mendoakan untuk sembuh, apa jadinya sang anak itu? Nah inilah, mudah-mudahan kita diberi keselamatan dunia akhirat, senantiasa mengikuti perintah Allah, dan kita mendapatkan ridhonya. Amin. Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصي جسدنا ونوّر قلوبنا وانفع بارك قلوبنا ببركات الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد